salah satu jembatan keledai misalnya apa, semua sayang tanda cinta gitu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri ya. Salah satu materi di kelas 11 Matematika Peminatan. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan persamaan trigonometrinya, terlebih dahulu kalian harus paham dulu materi prasyaratnya seperti apa. Jadi pada video kali ini kita baru akan membahas prasyarat materi dari persamaan trigonometri itu, gitu ya. Nah, namun seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel Ardimatika agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari Ardimatika. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung saja ya kita ke videonya. Oke, baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi prasyarat dulu ya, sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometrinya. Nah, tentu yang perlu kalian ingat gitu, yang perlu kalian ingat dari trigonometri sebagai bekal nanti ketika mempelajari persamaan trigonometri adalah kuadran. Itu yang pertama dulu ya. Nah, apakah kalian ingat kuadran? Nah, jadi kalau di dalam sudut itu satu putaran penuh kan 360 ya. 360 derajat. Nah, 360 itu kita bagi menjadi 4 kuadran gitu. Jadi ada kuadran 1 namanya. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Itu kuadran 1 ya. Kemudian dari 90 ke 180 derajat itu kuadran 2 ya kan. Nah, dari 180 derajat di sini berapa? 270 derajat. Itu kuadran 3. Nah, 270 kembali ke sini 360 ya. 360 derajat itu kuadran 4. Seperti itu. Jadi ingat ya, kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, fungsi-fungsi trigonometri itu ada sinus, kosinus, tangen. Nah, tentu saja kalian sudah pernah mempelajarinya bahwa kalau di kuadran 1 itu apa? Di kuadran 1 semuanya bernilai positif ya. Jadi semuanya. Jadi sin, cos, tan itu nilainya positif. Seperti itu ya. Kemudian di kuadran 2 hanya sin ya. Hanya sin yang positif. Oke. Nah, kalau di kuadran 3 ada ingat nggak? Di kuadran 3 itu hanya tan ya, hanya tangan. Itu positif. Nah, kalau di kuadran 4 ya sisanya berarti cos ya. Hanya cos yang positif. Nah, ini harus diingat. Ini sangat bermanfaat sekali nanti ketika akan mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri. Oke, lanjut ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Jadi cara harus dihafal gitu kan. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Cara ngapalnya gimana ya? Biasanya orang pakai jembatan keledai gitu kalau kalian pernah tahu. Misalnya kalau ini semua sin, tan, cos. Itu kalau misalnya kita ambil sinnya S gitu kan, tannya T gitu, cosnya ambil huruf depannya C, itu salah satu jembatan keledai misalnya apa, semua sayang tanda cinta gitu ya. Jadi itu bisa caranya untuk mengingat gitu nilai-nilainya. Jadi semua berarti semuanya gitu. Sin, cos, tan. Nah, tadi di sini sayang ya, ambil S-nya, S berarti sin gitu. Kemudian yang di sana yang di kuadran 3 ada tanda ya, T ya berarti tangan gitu kan. Kemudian yang ini yang di kuadran 4 cinta gitu, ambil C-nya berarti cos gitu ya. Jadi mudahnya adalah itu yang di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 hanya sin, kemudian yang ketiga di kuadran 3 hanya tan, kemudian di kuadran 4 hanya cos gitu. Harus diingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ada di kuadran 1, kita lihat dulu di kuadran 1 ya, sudut-sudut istimewa. Itu tentu saja kalian sudah pernah dengar juga. Dari ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat.
Nah, kita tinjau dulu di kuadran 1 ya. Nah, fungsi sinus itu adalah fungsi apa ya? Kalau misalnya kalian sudah belajar fungsi grafik fungsi trigono kan? Ini kalau misalnya gini. Nah, ini kalau fungsi sinus itu dia mulainya dari 0 ya kan. Ini misalnya 0, ini 90 ya. Ini 180, ini 270, ini 360. Nah, ini satu kan 390 ya, satu periode gitu. Satu puncak, satu lembah. Nah, ini dia gini kan, fungsi trigonometri kayak gini. Gitu ya. Nah, dari 0 ke 90 itu ini 1 ya. Nah, dari 0 ke 90 itu dia naik terus nih dari 0 sampai sini 1. Oke. Nah, dia naik ya, mudahnya ingat gitu kan, sin 0 0 gitu. Kemudian sin 30 1/2 ya kan. Seperdua. Nah, kemudian sin 45 itu tambah akar 2 gitu. 1/2 akar 2 gitu kan. 60 naik lagi, akarnya naik nih jadi 1/2 akar 3 gitu kan. Nah, sin 90 akarnya naik lagi jadi 1/2 akar 4 gitu kan. Atau gini, 1/2 akar 4 berapa? 1/2 akar 4. Akar 4 kan 2 ya, berarti 1/2 kali 2 sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi sin 90 itu 1. Seperti itu. Udah ya? Diingat. Jadi mulai dari 0 naik terus nih, 0, 1/2, ini 1/2 akar 1 gitu. Akar 1 kan 1, jadinya 1/2 ya. 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4 gitu. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kalau fungsi kosinus dia gini. Kalau fungsi kosinus itu dia mulainya tidak mulai dari 0 ya. Jadi kalau misalnya ini 0, mulainya dari sini. Jadi misalnya ini 90, 180, 270, 360. Nah, mulainya gini. Nah, gitu. Ya, fungsi kosinus seperti ini. Nah, dari 0 itu dia turun sampai 0 gitu. Di ketika sudutnya 90 derajat, nilai kosinusnya 0. Ya udah, berarti kalau begitu dia dari atas, dari 1 mundur terus gitu. Sederhananya tinggal dibalik aja nih. Ini kalau sin kan dari 0 sampai 1. Nah, kalau cos ya mundur gitu, dari 1 berarti 1 1/2 akar 3 gitu. 1/2 akar 3, kemudian 1/2 akar 2, kemudian 1/2 akar 1 ya. 1/2 akar 1 ya 1 1/2 gitu. Kemudian 0 gitu. Oke. Nah, sekarang tangannya. Ya, tangan yang mudah aja, ingat bahwa tangan X itu adalah perbandingan dari sin X ya. Sin X per cos X gitu. Nah, berarti kalau begitu tinggal bagi nih, tangannya 0 dibagi 1 gitu kan. 0 per 1 berarti 0 gitu ya. Kemudian 1/2 per 1/2 akar 3 berapa? 1/2 per 1/2 akar 3. Ini coret. Jadinya 1 per akar 3. Ini kalau misalnya kalian rasionalkan jadinya 1/3 akar 3. Ya, berarti kalau begitu tangan 30 derajat 1/3 akar 3 gitu ya. Kemudian tangan 45 ya ini 1/2 akar 2 per 1/akar 2 berarti 1 ya kan. Kemudian ini 1/2 akar 3 per 1/2. 1/2 akar 3 per 1/2. Ini coretnya. Jadinya akar 3 ya. Nah, kalau ini berarti 1 dibagi 0. Tidak terdefinisi ya, 1 dibagi 0 tidak definisi. Nah, di sini di tangan biasanya dibilang tak hingga gitu ya. Jadi tangan 90 itu tak hingga. Nah, ini harus diingat gitu. Kalau bisa ya benar-benar hafal gitu. Jadi ketika ditanya sin 30 berapa? Oh, langsung 1/2 gitu kan. Sin 45 berapa? 1/2 akar 2 gitu ya. Jadi harus hafal di luar kepala istilahnya gitu. Nah, jika sudah paham ini untuk di kuadran 1, nanti untuk di kuadran 2, di kuadran 3, kuadran 4 mudah gitu. Nggak perlu hafal, cukup pakai panduan di kuadran 1 ini gitu. Oke, kalau sudah paham kita lanjut.
Nah, bagaimana dengan yang di kuadran 2, 3, dan 4? Nah, tadi kan di kuadran 1 cukup dihafal aja kan sudut-sudut istimewa itu. Nah, kalau di kuadran 2, 3, dan 4 kita bisa menggunakan nilai-nilai sinus kosinus tangen sudut istimewa tadi untuk membantu kita mencari nilai sinus kosinus tangen di kuadran yang lain. Oke, gimana caranya? Oh iya, bentar. Ini saya kasih tahu dulu ya, misalnya gini. Kalau misalnya ini kuadran, ini ya, ini kuadran 1, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, kalau misalnya kita punya sudut di sini sebesar X, ya kan, sebesar X derajat. Nah, di kuadran 2 itu pakainya 180. 100, ini patokannya kita ini kan, ini 0, 180 ya. Ini 90, ini 230. Nah, patokannya adalah yang ini, yang garis ini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya X sebesar ini, misalnya ini X derajat ya, berarti kalau begitu di kuadran 2 itu besarnya nanti sama dengan ini, 180. Ini kan segini ya. Nah, berapa kurangnya gitu, berapa kurangnya dari 180 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini pakainya di kuadran 2, 180 derajat dikurangi X gitu. Oke. Kemudian kalau di kuadran 3 ya di sini. Nah, kalau ini X ya jadinya 180 tambah ya. 180 derajat ditambah X gitu. Sedangkan kalau di kuadran 4 di sini misalnya ini X ya, ini jadinya 360 derajat dikurang X gitu. Ya. Harus ingat. Jadi kalau misalnya dia di kuadran 2, maka kita pakainya yang ini 180 dikurang X. Kalau di kuadran 3 pakainya 180 tambah X. Kemudian yang di kuadran 4 kita pakainya 360 kurang X. Bisa ya? Biar nggak bingung, langsung aja ya kita coba lihat contohnya ini. Bagaimana kalau kita misalnya disuruh mencari nilai sinus dari 150 derajat. Nah, pertama perhatikan apa? Sin, nilai sin, sudutnya dulu ya. Sudut 150 derajat itu di kuadran berapa gitu. Ya, 150 derajat ternyata di kuadran 2 kan, karena di bawahnya 180. Ya udah, berarti kita mencari sinus 150 derajat di kuadran 2. Sekarang perhatikan, nilai sin di kuadran 2 nilainya apa, tandanya apa? Positif kah, negatif kah? Nah, ternyata di kuadran 2 tadi ingat di kuadran 1 semua, di kuadran 2 hanya sin ya. Di kuadran 3 hanya tan, di kuadran 4 hanya cos. Ya udah, sin di kuadran 2 ternyata sinnya positif. Berarti nanti tandanya positif nih gitu, teman-teman ya. Nah, berarti kalau begitu sin 150 derajat di kuadran 2 kita pakai ini. Kita pakai ini. Ya, kita pakai ini. 180 dikurang X. Nah, artinya 150 itu berapa, 180 dikurang berapa gitu ya. 150 ini 150 kan sama dengan 180 derajat dikurangi 30 kan gitu ya. Kita pakainya sin 180 dikurangi 30. Nah, ini sama dengan sin 30. Nah, sin 30 tadi berapa? 1/2 gitu ya. Udah, jadi sin 150 itu sama dengan 1/2. Oke, lanjut ya. Sekarang, bagaimana dengan cos 240? Nah, langkah pertamanya selalu tinjau sudutnya di kuadran berapa gitu. Nah, 240 derajat di kuadran berapa? Oh, ternyata di kuadran 3, ya kan? Di kuadran 3. Sekarang, kuadran 3, cos di kuadran 3 bernilai apa? Karena di kuadran 3 hanya tan kan yang positif, berarti cosnya negatif. Nanti jadinya negatif nih, hasilnya negatif. Ya, berarti jadinya negatif gitu kan. Negatif cos dari 240 itu 240 itu 180 tambah berapa? Ini kan kalau di kuadran 3 kita pakai 180 tambah ya. Nah, 180 tambah berapa biar 240? Oh, ternyata tambah 60 gitu kan, tambah 60. Ya, berarti ini sama dengan min cos 60 gitu. Ini sama dengan cos 60 berapa tadi di sudut istimewa? Ya, cos 60 1/2 akar 3 ya, 1/2 akar 3. Oh sorry, 1/2 ya, cos 60 1/2. Jadinya ini min 1/2 gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada tangen 300 derajat. Nah, bagaimana?
Nah, sekarang selalu perhatikan sudutnya di kuadran berapa gitu ya. 300 derajat di kuadran berapa? Oh, ternyata di kuadran 4 ya, di kuadran 4. Berarti kalau begitu, sekarang nilai tan di kuadran 4 nilainya tandanya apa? Negatif kan? Berarti ini jadi tangen negatif tangen gitu kan. Negatif tangen. Nah, 300 itu karena di kuadran 4 kita pakai ini, 360 kurang ya. Berarti 360 kurang berapa biar jadinya 300. Oh, ternyata dikurangi 60 kan. 360 dikurangi 60 gitu. Berarti ini sama dengan negatif tangen 60 ya. Tangen 60 berapa tadi? Akar 3 kan. Berarti negatif akar 3 seperti itu. Udah kan? Nah, lanjut. Nih yang terakhir. Cos 315. Nah, perhatikan 315 ada di kuadran berapa? Di kuadran 4. Oke. Cos 315 ada di kuadran 4. Sekarang nilai cos di kuadran 4 apa? Tandanya positif. Ya udah, berarti positif cos ya kan. Cos karena di kuadran 4 kita pakainya 360 kurang. Ya udah, berarti 315 itu 360 kurang berapa? Oh, ternyata 360 dikurangi 45 gitu kan. Nah, berarti ini sama dengan cos 45. Cos 45 berapa? 1/2 akar 2 gitu. Bisa ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari nilai sin, cos, atau tan dari sudut yang nilainya lebih dari 360 derajat? Misalnya ini, sin dari 405 derajat berapa? Ya, lihat aja gitu kan. Misalnya kalau misalnya gini, kita punya 0, 90, 270, bukan, 180 ya. 180, 270, 360. Nah, ini satu putaran penuh kan. Berarti kalau begitu di atasnya 360 berarti dia berputarnya lebih dari 1 kan. Ya berarti ya tinggal lihat aja perputarannya ini kan kalau sampai di 360 sama aja dengan kembali ke 0 kan. Ya berarti kita lihat berapa lebihnya dia dari 360 atau kelipatannya gitu aja teman-teman ya. Contoh misalnya ini 405 ya kan. 405. Nah, berapa lebihnya dari 360? Oh, ternyata 405 itu sama dengan sin 360 derajat ditambah 45 ya, 45. Nah, ini berarti sama aja dengan kita mencari sinus 45 gitu teman-teman. Ya, sin 45 berapa? 1/2 akar 2 gitu. Bisa dipahami? Nah, lanjut ya. Nah, misalnya kita diminta untuk mencari cos 480 derajat. Gimana? Ya, cari berapa sih lebihnya 480 itu dari 360 gitu ya. Nah, berarti apa? Ya, berarti cos 480 itu sama dengan cos dari 360 derajat ditambah berapa? Tambah 120 kan, 120 derajat. Nah, berarti ini sama aja kita mencari cos 120 derajat, teman-teman. Jadi cos 120 derajat. Oke. Sekarang kembali ke prinsip awal, 120 derajat di kuadran berapa? Di kuadran 2. Ya udah, berarti pakainya nilai cos di kuadran 2 apa? Min kan? Ya berarti min cos gitu. Pakainya 180 kurang berapa? 120 itu kurang 60. Berarti ini sama dengan min cos 60 ya kan. Sama dengan apa? Sama dengan cos 60 1/2 akar 3 ya kan. Bukan 1/2 ya. Min cos 60 1/2 berarti min 1/2 gitu. Saya lanjut. Misalnya tangen 750 derajat ya sama aja. Cari berapa lebihnya dari 360 ya kan, atau kelipatannya. Nah, kalau 2 kali putaran aja udah 720 ya kan. Ya, jadi kalau dua kali putaran itu sampai dia di 720 nih. Nah, ini kan lebih dari 720. Berarti kalau begitu berapa lebihnya dari 720? Kan 30 ya. Ya, ini sama dengan cos 2 kali 360 ditambah maksudnya ini 2 kali putaran gitu ya, makanya 2 kali 360 ditambah berapa? Ini sudah 720 biar jadi 750 berarti tambah 30 derajat. Jadi sama aja teman-teman mencari cos dari 30 derajat tuh. Nah, cos 30 derajat berapa? Ya 1/2 akar 3 ya gitu. Bisa ya.
Nah, lanjut satu lagi nih. Nih, cos 960 derajat berapa? Oh, kok yang ini yang tan ya? Aduh, sorry. Yang ini yang nomor 3 tan. Ya udah, kalau tan berarti sama aja sih. Ya, berarti tangen 2 kali 360 derajat ditambah 30 kan. Nah, berarti ini kita mencari tangen dari 30 derajat. Gitu. Tangen 30 derajat berapa? Sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3 gitu. Oke. Nah, terakhir nih, cos 960 derajat. Ya, sama aja, cari lebihnya dari 360 berapa. Tapi karena ini lebih dari 720, berarti dia udah 2 putaran lebih ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini sama dengan 960 ke 720 berapa ya? 240 ya. Nah, itu lebihnya 240. Ya, berarti cos dari 2 kali 360 ditambah 240 kan. Karena 720 tambah 240 itu 960. Oke, benar. Nah, berarti ini sama aja teman-teman mencari cos dari 240. Tuh, 240 derajat ya. Nah, prinsipnya sama aja. Berarti cos 240 derajat. Perhatikan 240 di kuadran berapa? Oh, ternyata di kuadran 3 ya kan. Nah, sekarang cos di kuadran 3 nilainya apa? Nilainya negatif. Ya, berarti nanti jadi negatif. Di kuadran 3 kita pakai 180 tambah. Ya, berarti ini sama dengan 180 tambah berapa? Tambah 60 ya kan. Ya, berarti ini sama aja dengan min ini cos ya. Ini sama dengan min cos 60 gitu. Nah, cos 60 berapa? 1/2 kan? Berarti ini jadinya min 1/2 gitu. Bisa ya? Mudah ya? Jadi intinya kalau misalnya kita mencari nilai sinus, kosinus, tan dari sudut yang lebih dari 360, kalian cari berapa lebihnya dari 360. Atau kalau lebih jauh sekali berarti berapa lebihnya dari 720 gitu. Atau lebih jauh lagi ya berarti cari berapa lebihnya dari 3 kali 360 pokoknya gitu. Ya, berapa kali dia berputar, maka cari lebihnya dari titik kembalinya seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan mengenai materi prasyarat itu untuk memahami nanti persamaan trigonometri. Nah, jadi bekal tadi harus kalian ingat ya tentang kuadran, kemudian sudut-sudut istimewa, termasuk mencari nilai sinus kosinus tangen dari sudut-sudut di kuadran lain, termasuk di atas 360 derajat. Oke? Nah, untuk video intinya yaitu tentang persamaan trigonometri akan kita bahas di video selanjutnya. Oleh karenanya, agar tidak ketinggalan informasinya, kalian harus subscribe dulu channel Artimatika ya, agar nanti ketika ada video terbaru kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Oke, semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.